berapa sendok Bu? 1,5 sendok. 1,5 sendok. Bapak biasanya kalau ngeteh per hari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang anjuran mengkonsumsi gula itu dianjurkannya 10% atau 50 gram itu setara dengan 4 sendok per hari. Jadi dianjurkannya tuh satu orang 4 sendok per hari. Nah, dampak dari banyak mengonsumsi gula itu. Nah, kalau kita kebanyakan mengkonsumsi gula itu dalam tubuh kita insulinnya menjadi resisten. Resisten itu tidak dapat menjalankan metabolisme dalam tubuh. Jadi dapat mengakibatkan kita menjadi kelebihan berat badan dan obesitas. Terus bagaimana supaya gula darah dalam tubuh kita ini tidak berlebih? Nah, supaya gula darah dalam tubuh kita tidak berlebih ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan menjaga makanan dari yang berlemak dan manis-manis. Contohnya tuh kayak gorengan, minuman kaleng, terus es krim dan makanan-makanan anak kecil yang manis-manis gitu. Nah, kadang ibu-ibu juga suka lupa kalau makanan yang manis-manis itu bisa tidak berbahaya seperti itu. Padahal anak kecil juga memiliki resiko terkena obesitas dan diabetes. Kemudian yang kedua dengan menjaga porsi makan. Jadi usahakan makan dengan porsi secukupnya saja, tidak berlebih. Kemudian apabila kita membeli makanan kemasan, perlu juga kita perhatikan komposisi dari makanan tersebut untuk mengendalikan gula yang terkandung dalam makanan tersebut. Kemudian yang ketiga itu dengan memilih makanan dengan glikemik yang rendah. Nah, glikemik itu apa? Glikemik itu adalah angka yang menggambarkan kecepatan suatu makanan untuk meningkatkan gula darah saat dikonsumsi. Sedangkan angka dengan glikemik rendah itu bisa menurunkan kadar gula pada saat dikonsumsi. Contohnya itu kayak sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu dengan mengendalikan stres. Nah, ketika kita stres, tubuh akan mengeluarkan hormon glukogen dan kortisol. Hormon glukogen dan kortisol tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Jadi, usahakan kita tetap menjaga kesehatan pikiran kita supaya terhindar dari stres. Nah, selanjutnya yaitu dengan menjaga waktu tidur kita. Pastikan kita mempunyai waktu tidur yang cukup. Kalau kita tidak mempunyai waktu tidur yang cukup, maka akan mempengaruhi insulin yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, Bapak biasanya waktu tidurnya berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya nggak tentu. Kalau malam? Kalau malam biasanya jam 10. 10? Jam 10, sekitar 10-11. 10 ya? 10 bangunnya jam? Bangunnya jam 5. Jam 5. Coba berarti berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 8 jam ya? 8 jam. Nah, waktu tidur yang normal itu 7-9 jam normalnya. Jadi kalau misalnya waktu tidur kita kurang, mungkin kita bisa tambah dengan waktu tidur siang mungkin, atau waktu jam malamnya ditambah lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak melewatkan waktu makan. Nah, ini penting untuk ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika kita melewatkan waktu makan, kan pasti pada jam makan berikutnya porsi makan kita pasti banyak. Nah, dikhawatirkan dengan porsi kita yang banyak tersebut, kandungan gula yang kita konsumsi juga banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksa gula darah kita ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, normalnya cek gula darah itu 3 bulan sekali kalau orang normal seperti itu. Berarti kalau gitu tidak perlu kita banyak mengonsumsi gula. Nah, nggak seperti itu juga Pak. Jadi kita tetap perlu mengkonsumsi gula karena salah satu fungsi gula adalah untuk menghasilkan energi. Jadi kalau dalam tubuh kita sama sekali nggak ada gulanya, maka tubuh akan kehilangan salah satu fungsi utamanya seperti itu. Jadi tidak dapat melaksanakan aktivitas yang berat-berat. Jadi tubuh akan terasa lemas, loyo seperti itu. Jadi kesimpulannya
kita tetap perlu mengkonsumsi gula, tapi dengan catatan tadi diatur gulanya seperti itu. Tadi berapa satu hari per orang berapa? 3 kali. 4 kali. 4 sendok. 4 sendok. Jadi sebisanya kita atur gulanya sehari per orangnya itu 4 sendok saja. Nah, kita hitung gulanya itu tidak hanya dari gula secara utuh kita makan seperti itu, tapi dari semua makanan yang kita konsumsi. Mungkin dari jajanan yang kita konsumsi, makanan, lauk seperti itu.